Baik Yudi dan juga Pita, tampaknya aparat polisian baru saja mengamankan tadi salah satu seorang. Baik Yudi dan juga Pita, tampaknya aparat polisian baru saja mengamankan tadi salah satu seorang yang tampaknya mengalami luka darah. Ada aksi pemukulan, Syareza. Kami tidak bisa mengkonfirmasi Yudi apakah itu pemukulan ataupun pihak provokasi, namun kami melihat tadi dibekuk oleh kepolisian dan memiliki luka di area mulut berdarah. Namun kami masih menunggu konfirmasinya Yudi, apakah ini salah satu provokator ataupun yang lain yang diduga. Ya, pemirsa, hingga saat ini kami terus memantau jalannya aksi massa terkait penolakan pengesahan RUU TNI di kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kami terkendala sinyal, tapi tim kami akan segera memperbaikinya untuk bisa memantau situasi terkini di sana karena cukup lama berlangsungnya aksi unjuk rasa nih pemirsa. Dari pagi tadi hingga malam hari ini masih berlangsung. Kita lihat aparat kepolisian. Ini adalah gambar terkini pemirsa dari tim kami di lapangan. Aparat kepolisian yang memukul mundur aksi massa yang masih bertahan di gedung DPR. Petugas kepolisian dengan peralatan lengkap memukul mundur untuk menyudahi selesainya jalan aksi unjuk rasa ini pemirsa. Ya, ratusan petugas kepolisian dikerahkan untuk pengamanan demonstrasi yang dilakukan. Kami mendengar informasi ini hubungan terkait dengan RUU TNI yang disahkan oleh DPR dan Ketua Umum DPR Puan Maharani menjelaskan bahwa ingin agar semuanya mengerti secara jelas ya isi dari undang-undang tersebut dan tidak salah mengartikan. Ya, ada sejumlah aksi yang berlangsung seperti pembakaran ban, kami dengar demikian. Pengibaran bendera, tapi ya kita harapkan berjalan dengan lancar ya. Tidak ada kericuhan malam hari ini. Ya, pergerakan kembali kita lihat pemirsa, petugas yang masih berjaga dan dari ujung kita lihat sisi barisan tengah sepertinya ada mobil water cannon dan asap yang muncul. Apakah ini artinya kembali ada aksi pembakaran ban atau ada upaya represif untuk memukul mundur atau meminta kepada pengunjuk rasa untuk menyudahi aksinya pemirsa. Hingga pukul 6 sore seharusnya aksi unjuk rasa ini selesai dilakukan. Ya, aparat kepolisian meminta massa untuk menyelesaikan aksinya karena sudah melewati batas aksi unjuk rasa sesuai waktu yang ditentukan, sesuai aturan. Sehingga ratusan aparat kepolisian langsung bertindak untuk menahan sejumlah pengunjuk rasa pemirsa. Tim kami di lapangan terus memantau situasi terkini yang Anda saksikan ini. Juru kamera kami bersama reporter kami terus berada di titik lokasi unjuk rasa yang saat ini berdampingan dengan aparat kepolisian. Saya ajak Anda pemirsa untuk mendoakan agar aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan aman, lancar, dan ya apa yang diharapkan oleh pengunjuk rasa jika memang bisa tersampaikan oleh DPR ya. Ini bisa ditangkap oleh anggota dewan. Apa yang disuarakan dan apa yang disampaikan sehingga bisa menjadi pertimbangan matang dalam pengesahan RUU TNI yang sudah berlangsung pemirsa. Hari ini ya. Ya, semoga saja tidak ada kericuan yang terjadi pemirsa. Kami sempat sebelumnya melihat aksi unjuk rasa ini berlangsung di depan pintu gerbang DPR, di mana sebelumnya juga ada di belakang bagian pintu, maksud kami di bagian belakang gedung DPR.
Ya, kita bisa lihat sepertinya petugas kepolisian bisa meminta massa untuk membubarkan diri karena sudah melewati batas waktu yang ditetapkan untuk aksi unjuk rasa demonstrasi yang berlangsung di gedung DPR RI. Aliansi masyarakat dan sejumlah aliansi lainnya berkumpul dalam kegiatan ini, pemirsa, di mana sebelumnya juga kami mendengar perwakilan mahasiswa juga turut hadir dalam aksi ini. Ada Syahreza, selamat malam. Assalamualaikum Syahreza. Kami lihat dari gambar yang Anda kirimkan bersama juru kamera Anda, ini petugas kepolisian berupaya membubarkan pengunjuk rasa. Sebenarnya seperti apa situasinya, Syahreza? Ya, Yudi dan juga pemirsa, selamat malam. Seperti inilah situasinya setelah disetujuinya RUU TNI, di mana hasil daripada persetujuan itu membuat para demonstran ini harus dibubarkan oleh aparat polisian, di mana demonstran sudah menunjuk aksi unjuk rasa lebih dari 6 jam atau sejak pagi tadi, dan kondisinya seperti ini, Yudi dan juga pemirsa, para aparat polisian menyisir Jalan Gatot Subroto untuk bisa memundurkan para demonstran yang terdiri dari massa, mahasiswa, buruh, dan lain sebagainya. Tadi kami melihat ada sempat aksi yang dilakukan oleh aparat polisian dengan cara mendorong para massa ke arah barat, dan disebutkan juga tadi water cannon yang tersedia, ada 2 water cannon dan juga beberapa mobil barikade untuk memukul mundur para demonstran yang saat ini tengah mundur tentunya. Namun Yudi dan juga pemirsa, kami tidak melihat adanya kericuhan. Hanya ada aksi mundur yang kepolisian, dan tadi ada gaungan narasi kami dan juga pemirsa, kami ada di bagian polisi untuk bisa melihat seperti apa secara langsung pihak aparat keamanan memukul mundur para demonstran. Namun dapat kami sampaikan, tampaknya para mahasiswa ini tidak menyerah untuk bisa menyuarakan aspirasinya soal RUU TNI yang baru saja disahkan oleh pihak DPR. Hari ini, namun bisa dipastikan ini hampir ratusan aparat yang ditugaskan untuk memukul mundur, dilengkapi dengan senjata seperti gas air mata. Namun kami masih belum lihat ada gas air mata, di mana tadi dari pihak polisi menyampaikan ingin dibubarkan secara tertib, hanya menggunakan saja dan desakan sedikit dari pihak aparat. Namun lagi-lagi mahasiswa tidak menyerah, pihak-pihak buruh juga tidak menyerah. Kami melihat tadi ada 2 mahasiswa yang mundur karena memang ada desakan dari aparat keamanan. Namun tadi kami juga melihat ada beberapa masyarakat yang terluka, akhirnya terkilir kakinya karena harus berdesak-desakan, dan ada juga tadi yang harus berdesak-desakan untuk oksigen karena memang tadi sempat terjadi perubahan cuaca yang begitu drastis dari hujan menuju ke terik pada siang dan sore tadi. Namun berjalan dengan lancar dan terorganisir sejak pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan tadi dengan berbuka puasa. Untuk yang masih berada, masa masih menutup jalan, bahwa DPR sempat dibobol oleh para massa yang sudah sejak pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Namun tadi terdapat pencegalan dari pihak aparat sehingga mahasiswa tidak bisa masuk dan menyampaikan protes ataupun bisa berdialog dengan anggota DPR terkait RUU pada hari ini yang mengandung beberapa pasal-pasal yang kontroversial tentunya.
Jadi sejauh ini pihak aparat kepolisian masih menyisir, masih mendorong mahasiswa ke arah barat. Namun bisa dipastikan penertiban berjalan dengan lancar. Kami tidak melihat adanya kekerasan, kendati memang tadi ada yang terluka seperti terkilir kakinya dan juga habisan oksigen. Namun bisa dipastikan polisi belum mengeluarkan senjata gas tentunya. Kembali ke Anda, Yudi. Baik Syahreza, kita bersama-sama mendengar apa yang disampaikan petugas kepolisian, tapi kami tidak begitu jelas ya. Sebenarnya apa yang diinginkan aparat kepolisian kepada pengunjuk rasa, dan apakah pengunjuk rasa melakukan tindakan-tindakan anarkis begitu sehingga aksi ini harus segera dibubarkan? Ya, Yudi dan juga pemirsa, sejatinya pembubaran ini karena memang batas waktu untuk menyampaikan aspirasi sudah selesai, sehingga tadi negosiasi antara aparat. Syahreza, kami lihat itu ada water cannon yang disemprotkan, benarkah demikian? Ya, terkonfirmasi Yudi dan juga pemirsa, memang water cannon sudah digunakan sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ini water cannon yang tadinya ada di dalam gedung DPR, Yudi dan juga pemirsa, untuk ditempatkan di dalam gerbang. Namun water cannon sekarang sudah keluar. Ada satu yang kami lihat dan ada beberapa mobil barikade lainnya. Syahreza, ini petugas kepolisian memukul mundur ke arah mana pengunjuk rasa dari gedung DPR? Ini Syahreza, bisa disampaikan titik lokasi yang diarahkan oleh petugas ke arah mana? Ya, baik, Yuda juga pemirsa, ini tampaknya para polisian memukul mundur para demonstran ke arah Simpang Susun Semanggi. Dan hingga saat ini polisi kompak dengan formasinya, dan kami juga tampaknya tidak bisa melihat secara visual mengenai kondisi para mahasiswa dan juga aliansi masyarakat lainnya. Apakah mereka baik-baik saja di tengah menyampaikan aspirasi? Namun ini tampaknya polisi kesulitan untuk bisa menyisir karena banyak sekali perabotan seperti ranting-ranting pohon dan juga beberapa sampah lain, sehingga ini harus terkendala untuk proses pengusiran. Namun saya bersama juru kamera Ahmad Putra masih berada di koridor pihak aparat keamanan untuk bisa melihat secara langsung bagaimana prosesi daripada pukul mundur para masyarakat yang menyuarakan aspirasi penolakan RUU TNI yang baru saja disahkan oleh pihak DPR kali ini. Namun bisa dipastikan, Yudi dan juga pemirsa, seperti inilah kondisinya. Kami melihat ada ratusan aparat gabungan, baik itu Polda Metro Jaya dan juga beberapa aparat lainnya, dan mereka tampak sudah bergegas kembali. Kami melihat ada beberapa aparat TNI yang juga tergabung, dan bisa Anda lihat, Yudi dan juga pemirsa, di depan ada flyover. Itu para masyarakat juga sempat menepi untuk melihat apa yang terjadi di bawah sana. Namun bisa dipastikan pukul mundur mengarah ke arah Simpang Susun Semanggi. Yudi. Baik Syahreza, kami harapkan Anda dan juru kamera tetap menjaga kondisi sambil kami sangat mengapresiasi atas laporan dan gambar yang Anda kirimkan. Kami juga masih melihat, kalau tadi Anda sampaikan ada yang terjadi di titik tengah, apakah itu ada aksi titik kumpul yang berpusat di sana, Syahreza? Baik Yudi dan juga pemirsa, tampaknya aparat kepolisian baru saja mengamankan tadi salah satu seorang yang tampak ya mengalami luka darah. Ada aksi pemukulan, Syahreza? Kami tidak bisa mengkonfirmasi, Yudi, apakah itu pemukulan ataupun pihak provokasi. Namun kami melihat tadi dibekuk oleh kepolisian dan memiliki luka di area mulut berdarah. Namun kami masih menunggu konfirmasinya, Yudi, apakah ini satu provokator ataupun yang lain yang diduga. Yudi, jika berbicara mengenai titik, sejatinya untuk demo ada 2 titik sejak pagi tadi. Ada di area depan gerbang gedung DPR RI dan ada juga di area belakang. Namun tadi para massa yang berada di pagar belakang sudah pindah ke area depan sehingga terpusat di depan dan aspirasi tersampaikan. Namun tidak ada tanggapan dari anggota DPR untuk bisa
menanggapi keresahan soal undang-undang pengesahan RUU TNI Polri pada hari ini. Namun saat ini polisi berhenti di salah satu jembatan, bawah layang jembatan. Kami melihat mereka kembali berorganisir. Baik, Syahreza, berarti dari pandangan Anda, dari pandangan mata Anda saja Syahreza yang melihat di sana, berarti Anda melihat ada pengunjuk rasa yang diamankan petugas kepolisian. Betul demikian? Berapa banyak? Ya, kami berdasarkan pantauan kami, Yudi, kami hanya melihat satu pengunjuk rasa diduga mungkin melakukan aksi provokasi dan lain sebagainya, sehingga ini harus diamankan oleh pihak kepolisian. Dan kami belum melihat lagi apakah ada beberapa masa aksi yang diamankan. Namun bisa dipastikan aparat masih mengamankan, memukul mundur para massa. Dan mereka mundur formasi lagi. Yudi dan juga pemirsa, kami bersama kameramen Ahmad Putra berjalan hampir lebih 1 kilometer dari depan gedung DPR hingga di lokasi terkait. Sementara itu, Yudi. Baik, Syahreza dan juru kamera Anda, kami sangat mengapresiasi laporannya, apalagi Anda sampai berjalan sejauh itu tetap jaga kondisi, melaporkannya pelan-pelan saja. Syahreza, kami karena masih memiliki gambar yang Anda kirimkan ini terus dipantau, di mana yang kita lihat petugas kepolisian ini sudah mulai mengurai di titik arah sekarang Anda melaporkan ini. Berarti apakah artinya pengunjuk rasa sudah membubarkan diri, Syahreza? Karena kami lihat tidak sebanyak petugas tadi yang ratusan petugas berkumpul di sana. Ya, baik, jadi dan juga pemirsa, dari pandangan mata yang kami tangkap, tidak ada pengunjuk rasa yang masih berada di trotoar ataupun di jalan yang berada di yang Anda bisa lihat di kaca. Namun kami masih belum melihat kemana mereka, para massa, mengingat kami berada di satu rombongan pihak kepolisian. Namun dalam pembubaran ini kami melihat ada satu water cannon yang dikerahkan dan ada beberapa, tampaknya 3, Yudi, satu water cannon dan 3 mobil barak untuk yang digunakan untuk mengangkut para personil dan juga para aparat gabungan lainnya seperti TNI. Dan kami melihat apakah ada personil yang membawa motor dari pihak Brimob, tampaknya mengejar salah satu komplotan ataupun mencoba menaiki suatu flyover untuk bisa mengamankan jalanan supaya lebih steril dari para mahasiswa ataupun buruh yang hari ini berdemo sejak pagi begitu. Namun jika melihat dari kacamata para masyarakat sipil, sayang sekali memang tidak bisa bertemu ataupun berdialog dengan anggota DPR yang baru saja mengesahkan RUU TNI Polri menjadi undang-undang pada hari ini. Namun dipastikan, Yudi, dalam pembubaran ini kami tidak melihat adanya pelontaran gas air mata sehingga masyarakat bisa satu jalur ataupun ikut menyaksikan bahkan, Yudi, karena aman sekali untuk gas air mata tidak dilontarkan saat ini. Memang sesuai dengan himbauan polisi tadi, tidak akan menggunakan gas air mata jika pembubaran akan begitu tertib dan hanya digunakan water cannon saja. Dan bisa Anda lihat lagi, Yudi dan juga Prita, tidak ada masyarakat sipil melainkan hanya awak media dan juga para masyarakat lainnya yang tidak menyuarakan aspirasi dan tergabung dalam rombongan polisi yang baru saja memukul mundur. Namun bisa dipastikan dari pandangan kami di depan gerbang DPR, kami melihat satu pemuda yang diamankan dengan luka di mulut. Namun kami masih menunggu konfirmasi apakah itu seorang provokator ataupun dan lain sebagainya. Namun kembali lagi, Yudi, kami tidak melihat adanya mahasiswa yang ataupun aktivis ataupun atribut
pendemo yang masih ada di sekitaran jalur yang disisir oleh para aparat. Dan bisa disimpulkan aparat keamanan tengah berhenti. Kami masih mengkonfirmasi apakah ini menandai berakhirnya aksi penyisiran di kawasan DPR. Namun kembali lagi bisa kami sampaikan, ratusan aparat bersiaga dan esok hari akan tetap terus bersiaga apabila ada aksi demonstrasi susulan oleh para mahasiswa yang menolak disahkannya RUU TNI tentunya pada hari ini. Yudi, kembali ke Anda. Syahreza, ini kan ratusan petugas kepolisian melakukan pengamanan ya. Kemudian sejumlah aksi unjuk rasa memang kami sudah tidak lihat lagi penuh, tapi ya kami tidak tahu di titik lainnya begitu di sana. Arus lalu lintas, kami lihat di sana masih lalu lalang ya, artinya tidak ada penutupan sejumlah titik di kawasan Senayan dan sekitarnya. Ya, baik Yudi dan juga pemirsa, berbicara mengenai arus lalu lintas, memang kadang di beberapa waktu sempat terkendala, khususnya di depan pintu depan DPR ataupun di Jalan Gatot Subroto. Dan tadi sempat diblokade oleh para mahasiswa sehingga kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum sempat terkendala. Namun bisa dipastikan maksudnya diperkirakan akan steril kembali jika proses penyisiran sudah usai pada hari ini oleh aparat TNI Polri gabungan. Dan untuk diketahui juga Yudi dan juga pemirsa, aksi penolakan ini oleh para mahasiswa dan juga masyarakat sipil sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu, dan satu hari kemarin merupakan puncaknya, khususnya hari ini pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang, dan memang mendapat penolakan dan kekhawatiran karena akan mengembalikan dui fungsi ABRI tentunya. Dan kami mendengar informasi bahwasanya aksi penolakan akan berlanjut hingga esok hari, dan juga pihak polisi akan kembali berjaga di berbagai sisi, baik itu di sisi pintu depan ataupun pintu belakang. Namun kami masih menunggu konfirmasi, Yudi dan juga pemirsa, apakah dari masing-masing koordinator lapangan akan menggelar kembali demo. Kendati hari ini sungguh sangat disayangkan bagi para mahasiswa tidak bisa berdiskusi atau berdialog pasca RUU TNI disahkan menjadi undang-undang pada hari ini. Namun saat ini Yudi, intensitas daripada aparat sudah mulai menurun. Pergerakan sudah terhenti di simpang suatu jembatan tempat saya melaporkan. Beberapa aparat sudah mulai rehat dan kami tidak melihat adanya masyarakat sipil dan juga beserta mobil komandonya yang tadi sempat mundur karena dipukul mundur maksudnya oleh aparat kepolisian. Namun Yudi, bisa kami tegaskan dalam demo kali ini dan beberapa tindakan aparat tidak digunakan gas air mata, dan kami hanya melihat satu pria yang dibekuk. Nah, masih menunggu konfirmasi apakah itu salah satu provokator ataupun tidak. Dan kami juga melihat ada beberapa korban luka seperti terkilir dan juga sesak nafas akibat dari huru hara yang terjadi di depan gedung DPR pada hari ini sejak demo dimulai sejak pagi hingga sore hari ini. Dan tentunya kami bersama juru kamera Ahmad Putra tetap akan mengabarkan bagaimana situasi terakhir ataupun kondisi pasca mahasiswa dan masyarakat sudah membubarkan diri. Yudi. Syahreza, kami lihat ini kan lebih banyak petugas kepolisiannya ya di Simpang Semanggi, dan sepertinya titik kumpul dari aksi unjuk rasanya sudah tidak lagi terlihat di Simpang Semanggi ini. Apakah ini artinya sudah membubarkan diri pengunjuk rasa atau ada titik lain yang juga berkumpulnya pengunjuk rasa, Syahreza? Dalam gerbang pemuda. Baik, Yudi dan juga pemirsa, jika melihat dari pandangan mata di Jalan Gatot Subroto dan juga Jalan Gerbang Pemuda,
kami tidak melihat adanya komplotan ataupun masyarakat sipil yang masih membentangkan orasinya ataupun menyuarakan aspirasinya melalui pengeras suara dan lain sebagainya. Kami juga tidak melihat adanya banner yang dibentangkan. Di sini hanya menyisakan aparat TNI yang hendak beristirahat tentunya setelah memukul mundur, namun untuk jalan di Gerbang Pemuda dan juga Gatot Subroto, khususnya di bawah layang flyover sudah masih ditutup, masih diblokade. Apakah ini masih menanggapi adanya demonstran atau tidak? Kami juga terus masih menunggu, Yudi. Apakah ini masih dalam bagian operasi penyisiran dan lain sebagainya. Namun dipastikan bersama juru kamera Ahmad Putra, tidak ada masyarakat sipil ataupun mahasiswa yang mengenakan alma mater dan juga membentangkan banner dan juga beberapa alat peraga demonstrasi. Ini sudah tidak ada, khususnya di Jalan Gerbang Pemuda dan juga Jalan Gatot Subroto. Dan yang bisa Anda lihat di layar kaca, jadi ini para pengendara baik itu roda 2 dan juga roda 4 dialihkan ke suatu jalan layang yang mengarah ke Semanggi dan juga Cawang. Artinya bagi para kendaraan yang ingin melaju ke Selipi dan Grogol ataupun belok ke kiri, ini harus dialihkan begitu. Mengingat kondisi jalan jika diteliti kembali, Yudi, berantakan sekali. Ada banyak tanah merah bercak dan juga kami lihat ada beberapa ranting pohon yang memang jika dilalui oleh para pengendara ini tidak kondusif dan juga basah akibat semburan daripada water cannon yang dikeluarkan oleh pihak aparat kepolisian. Namun hingga saat ini tampaknya ini menandai akhirnya proses penyisiran oleh pihak aparat kepolisian, mengingat bisa Anda lihat, Yudi dan juga pemirsa, beberapa aparat sudah mulai berbincang-bincang seperti biasa. Situasinya, intensitasnya sudah tidak begitu tegang kembali. Masih mengkonfirmasi apakah ini menandai berakhirnya operasi penyisiran bagi para mahasiswa aliansi masyarakat dan juga masyarakat sipil lainnya yang baru saja menyelenggarakan demonstrasi penolakan RUU TNI yang baru saja disahkan menjadi undang-undang pada hari ini. Ini menjadi sejarah, Yudi dan juga pemirsa, bahwasanya lagi-lagi aliansi masyarakat sipil kalah dalam perjuangannya. Namun berita baiknya adalah tidak ada korban luka yang begitu serius hingga harus dibawakan ke rumah sakit dengan intensitas yang begitu tinggi. Kami melihat hanya ada luka terkapar, terlilit, dan kami juga melihat tadi ada beberapa demonstran yang luka di area kepala begitu. Namun kami masih menunggu konfirmasi berapa korban luka yang terdampak dalam aksi demonstrasi ataupun aksi penyisiran pada hari ini. Namun bisa dipastikan, Yudi, intensitas sudah mulai mereda, para aparat sudah bisa melepaskan helmnya dan beberapa alat keamanan sudah mulai diturunkan, sudah tidak digenggam lagi oleh mereka, intensitas sudah menurun, dan kami masih menunggu apakah nanti arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dan juga Jalan Gerbang Pemuda sudah bisa dilalui kembali tentunya, hingga arus lalu lintas bisa dinyatakan normal. Kembali ke Anda, Yudi. Syahreza, tadi Anda sampaikan tidak ada tindakan tembakan gas air mata, tidak ada ya. Tapi yang kami lihat ada upaya penembakan air, water cannon, kepada pengunjuk rasa dan tindakan tegas dari aparat kepolisian. Mulai pukul berapa petugas kepolisian melakukan tindakan tegas untuk membubarkan pengunjuk rasa ini, dan apa saja yang dilakukan aparat kepolisian kepada pengunjuk rasa? Ya, Yudi, jika berbicara mengenai upaya aparat kepolisian untuk membubarkan para massa, sejatinya sudah terjadi sejak pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Tepatnya di depan gerbang pintu DPR, pihak mahasiswa berhasil membobolkan
setidaknya 2 pagar baik itu di sisi kiri dan juga di sisi kanan 3, aparat kepolisian harus bertindak dengan cara menyemprotkan water cannon. Dan ini terjadi di saat di depan pintu utama DPR. Jadi dan juga pemirsa, itu adalah pertama kalinya water cannon disemprotkan. Namun perjuangan daripada aliansi masyarakat sipil tidak goyah, mereka bahkan lanjut dan sempat jeda untuk berbuka puasa dan dilanjutkan kembali dengan bakar-bakar beberapa alat peraga demonstrasi seperti banner, bambu, dan juga beberapa peraga lainnya untuk bisa memanaskan intensitas demonstrasi. Namun bisa dipastikan, Yudi dan juga pemirsa, kami baru menyaksikan adanya beberapa personil bermotor yang tiba dan juga menepi. Tampaknya baru saja mengisi berbagai jalan untuk memastikan para mahasiswa bisa segera membubarkan diri. Namun hingga saat ini yang bisa Anda lihat bersama juru kamera Ahmad Putra, ini adalah para pengendara roda 2 dan roda 4 dan lain sebagainya melaju ke arah jembatan Semanggi. Mereka tidak bisa melewati kawasan Senayan dan juga Cawang karena diblokade oleh aparat kepolisian. Namun hingga saat ini Yudi, kami ingin mengkonfirmasikan kembali dalam demonstrasi ini tidak ada penggunaan gas air mata, dan kami juga tidak melihat ada korban yang terkapar akibat kehabisan oksigen, mengingat di beberapa demo sebelumnya kerap kali aksi demonstrasi berakhir dengan pembubaran seperti dengan melontarkan gas air mata, sehingga ini menimbulkan cedera ataupun sakit serius bagi para demonstrasi, dan dibubarkan hanya dengan menggunakan water cannon dan dorongan dari aparat kepolisian yang menggunakan formasi khusus tentunya. Sementara itu Yudi. Baik, tadi Anda sampaikan bahwa perwakilan dari DPR masih belum menemui pengunjuk rasa. Nah, ini bisa dijelaskan apa alasan dari DPR belum menemui pengunjuk rasa? Karena kami juga mendengar akan didatangi para pengunjuk rasa ini. Apakah benar-benar tidak ada perwakilan dari DPR, anggota Dewan untuk menghadap ke pengunjuk rasa, Syahreza? Ya, baik Yudi dan juga pemirsa. Berbicara mengenai perwakilan anggota DPR, memang dari pagi, dari pantauan kami, tidak ada pergerakan ataupun tanda-tanda dialog anggota DPR akan mengesahkan, khususnya mendekati disahkannya RUU TNI menjadi undang-undang. Dan pasca disahkan juga tidak ada dialog mengenai anggota keluar ke depan pintu gerbang dan menghampiri para mahasiswa. Sehingga inilah yang menyurutkan amarah dan emosi mereka karena tidak bertemu dengan perwakilan anggota DPR yang turut mengesahkan, di mana ada 8 fraksi, artinya semua fraksi di DPR turut mengesahkan dalam rapat paripurna, terlibat juga, dan ini yang membuat para mahasiswa dan masyarakat sipil kecewa tentunya karena tidak bisa berdialog lagi-lagi. Dan Yudi dan juga pemirsa, memang tadi diungkapkan kekecewaan oleh para masyarakat karena tidak bisa dihampiri oleh para mahasiswa, sehingga mereka akan terus memperjuangkan ataupun menggaungkan aspirasi mereka, khususnya untuk penolakan undang-undang lainnya yang bersifat urgent, karena memang RUU TNI ini tidak masuk ke program ataupun prolegnas tentunya, sehingga ini disoroti oleh para masyarakat sipil. Dan Yudi dan juga pemirsa, kami melihat ada anggota BRIMOB yang kembali mobilisasi dan membawa tampaknya laras untuk gas air mata, tapi kami masih menunggu konfirmasi apakah benar itu adalah senjata khusus gas air mata, dan mereka mengarah ada sekitar kurang dari 10 motor yang melaju ke jalan layang yang mengarah ke Semanggi dan Cawang. Baik. Namun kami masih belum dapat informasi apakah masih akan membubarkan massa dan lain sebagainya. Yudi. Baik, Syahreza Zanski, kami benar-benar berterima kasih atas laporan Anda dan juru kamera Anda dari kawasan Senayan, Kompleks Parlemen. Dan kami saat ini bisa melihat bagaimana situasi terkini di sana. Terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa,
Demikian breaking news hari ini. Anda bisa menyaksikan acara kami berikutnya. Saya Yudi Hande pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.